setelah kejadian itu ada nggak cerita lagi yang membuat hidup itu terasa kosong gitu. Artinya ada kejadian yang memang sangat mematahkan hati dari sisi keluarga, mungkin ada nggak? Oh ada ya, ada. Peristiwa yang membuat saya sedih atau terpukul atau terasa paling berat dalam hidup saya, yaitu saat bapak saya dipanggil Yang Kuasa gitu. Oh, sudah dipanggil saat setelah cerai berpisah, dengan itu. iya. Sudah berpisah itu. Saat itu Berarti rentetan kejadiannya ini setelah ditinggal suami, ditinggal lagi sama iya. ayahnya. Iya, terus saat itu saya merasa bapak saya ini belum meninggal gitu. Saya merasa seperti itu. Jadi ya saya nggak bisa cerita yang. Tapi mohon maaf ya, kalau meninggalnya itu karena penyakit mungkin atau kejadian apa? Ya karena penyakit. Karena penyakit. Bapak saya udah lama sakit, sudah hampir setahun. Setelah itu bapak saya dinyatakan sama pihak rumah sakit sudah tidak bisa. Diagnosa penyakit apa? Penyakit apa ya, saya lupa juga saat itu. Cuman kata dokter ya mungkin tinggal tunggu waktunya aja. Jadi ya saat itulah mungkin hidup saya merasa kosong, merasa hampa. Saya benar-benar kehilangan sosok yang benar-benar mencintai saya, menyayangi saya seperti itu. Oh, terus iya ya, kalau diingat-ingat peran ayahnya saat pemulihan psikologis seorang perempuan, seorang gadis yang menyandang status janda itu gimana? Mungkin ada beberapa wejangan yang diwariskan oleh ayahnya, mungkin tentang ilmu-ilmu kehidupan. Ada. Bapak selalu bercerita, selalu menasihati anaknya supaya hidup itu jangan mengandalkan orang lain gitu. Jadi selama kita mampu, kita kerjakan atau kita lakukan apa yang kita bisa. Jangan menunggu orang lain gitu yang melakukannya atau yang menyuruh kita seperti itu. Terus untuk kehidupan rumah tangga saya, Bapak mengatakan bahwa kalau memang kamu niat nikah lagi gitu, kamu akan dapat yang lebih baik, itu tergantung kamunya. Jadi Bapak selalu bilang bahwa jodohmu adalah cerminan dirimu. Kamu baik dulu, baru kamu akan mendapat yang baik. Bapak selalu kayak ada firman dalam Al-Quran ya, tergantung surah apa itu lupa. Iya ada kan? Ada surat. Jadi untuk orang-orang baik hanya untuk orang baik. Iya. Nah, tapi sebaliknya gitu. Jangan jadikan pegangan juga. Maksudnya iya sih. Bagaimana dengan yang tidak baik? Intinya berusaha memperbaiki diri gitu. Bakalan dapat orang yang berusaha memperbaiki diri juga gitu. Iya. Ingin minta pendapatnya Mbak gitu. Karena saya lihat penampilan Mbak ini agak agamais ya. Kalau misalnya ada sangkut pautnya dengan kejadian suaminya Mbak yang selingkuh itu kan antara dia mau poligami atau enggak, maka dia melakukan perselingkuhan. Nah, pendapatnya Mbak nih, apakah wajar enggak poligami? Maksudnya ya ada sih peraturan dalam agama. Cuma kita berbicara tentang dari segi kemanusiaan gitu, segi seorang perempuan mau nggak menerima diduakan gitu. Oh iya, kalau saya kupas sedikit tentang mantan saya yang kalau tadi bertanyanya apakah hanya ingin mempermainkan cewek atau poligami, saya berani jawab hanya ingin mempermainkan saja sih, dia nggak bermaksud poligami. Soalnya saya aja nggak mampu dia nafkahin, apalagi ditambah lagi kan seperti itu. Kan itu juga syarat poligami. Iya. Terus kalau pendapat saya mengenai poligami gimana ya, dalam Al-Quran juga di surat An-Nisa itu boleh beristri lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, bahkan sampai 4 itu kalau mampu adil kan seperti itu. Tapi kalau saya lihat zaman sekarang
jauh dari kata adil kali ya. Adil karena kayaknya memang sih memang ada beberapa orang segelintir bisa Iya. dihitung. Jadi kalau poligami menurut saya itu takdir ya, kodar gitu. Jadi walaupun kita nggak mau, tapi kalau memang Allah itu mengkodar, itu di dalam agama setahu saya seperti itu. Kalau memang Allah mengkodar ya jadi gitu. Kalaupun dia nggak mau berpoligami, tapi kalau Allah mentakdir Ada aja jalannya ada, untuk poligami ya. gitu. Tapi kalau hati saya ya melihat keadaan yang terjadi sekarang ini, kayaknya nggak terima ya poligami itu. Saya juga kayaknya nggak sepakat gitu. Iya. Karena memang hanya alibi saja sih sebagai Iya. menyelamatkan janda. Sekarang itu orang-orang itu hanya sebagai alasan saja untuk menyelamatkan janda. Toh masih ada ibadah yang lain. Mungkin aja dia sholat aja belum terlalu diperhatikan. Poligami itu sunnah kan? Iya, sunnah. Berarti ada dong sunnah yang lain. Iya, Nggak mesti masih, sunnah poligami gitu. Kalau saya mau bilang ya, kan ada dikatakan kalau orang yang mengizinkan suaminya itu poligami, jadi dia akan masuk surga. masuk surga dari mana pintu surga yang dia mau. Iya. Kalau saya mau dipilih, Kalau saya sih nggak ya mau. nggak usah dari mana pintu yang mau saya pilih, pintu mana-mana aja, yang penting suami saya nggak poligami. Maksudnya guys, ada sunah-sunah yang lain yang dijalankan gitu, nggak mesti sunah yang itu. Iya, kebetulan saya mau cerita sedikit. Ini mungkin bisa dijadikan pelajaran buat yang mau poligami. Ya gitu, yang mau poligami ataupun yang bisa dijadikan pelajaran buat yang mendengar juga. Bapak saya itu poligami. Jadi sebelum bapak saya meninggal, bapak saya itu poligami dengan seorang wanita yang umurnya hampir. Itu poligaminya setelah Mbak cerai dengan suami yang pertama. Iya, umurnya hampir sama dengan saya. Oh, berarti umur istri keduanya bapaknya itu seumuran? Iya, hampir seumuran dengan saya gitu. Jadi saat itu saya kayak bermimpi gitu, mau percaya mau enggak, masa iya sih bapak saya poligami. Lah pas sudah ketahuan pasti bapak saya poligami. Saya tahu bapak saya tuh jalan dengan istri mudanya, tapi saya bukan gitu. Iya, masih mengharapkan ya bahwa itu enggak mungkin Iya, gitu. Terus pada saat bapaknya menikah itu atas izin mamanya, istri pertamanya atau gimana? Enggak lah, enggak mungkin, enggak. Jadi Nah, terus ada nggak apa ya istilahnya kalau orang yang berpoligami, saya lihat di kampung-kampung gitu, adu jotos gitu, jambak-jambakan atau mungkin antara istri pertama dan istri kedua nih, ada kejadian itu nggak? Enggak sih, kalau ibu saya enggak seperti itu. Ibu saya tuh orangnya paham agama. Memang sih semua wanita ya, siapa sih yang suka suaminya berpoligami? Memang awalnya aja itu sih, kita kan nggak rela gitu. ya, jadi awalnya ibu tuh terpukul ya, sering nangis, sering curhat ke saya gitu. Kalau bapakmu gini gitu. Ya saya kasih nasihat, ya udah sabar Bu gitu. Memperkuat. Iya, memperkuat. Jadi ibu saya ya udahlah terima aja. Tapi ya saya ngerti hatinya tuh seperti apa gitu. Terus pada saat poligami itu berjalan berapa tahun? Apakah udah punya anak atau gimana? Iya. Istri keduanya? Udah punya anak, 2 malah, cewek cowok. Oh, berarti udah lama. Iyalah 5 tahunan gitulah sebelum sampai meninggal pun kan meninggalnya di rumah ibu saya tuh. Istri keduanya datang. Tapi nggak berantem gitu. Sempat sih dikit-dikit. Pernah nggak Mbak terbesit dalam hati pengen jambak istri keduanya? Maksudnya pengen labrak gitu? Pernah, bukan pernah lagi ya. Pernah adu jotos? Enggak pernah sih, cuman kalau ketemu saling buang muka, saling nyinggung-nyinggung, nyindir-nyindir, ya pernah sih ya. Iya. Oh, tak kirain minta izin di istri pertamanya. Enggak lah, enggak mungkin diizinin. Ya seperti itu. Oh, misalnya kalau misal pembagian
harta waris itu gimana? Oh, kalau pembagian harta waris gimana ya? Kan tapi secara hukum kan nggak sah ya? Maksudnya sih. nikahnya nggak sah secara hukum. Kan nggak minta izin. Iya, kalau secara hukum sih nggak sah, tapi kalau mungkin Iya, secara agama kemanusiaan ya sah juga. gitu. Secara kemanusiaan juga ibu saya nggak seperti. Nggak setega itu. Jadi adalah pembagiannya gitu. Terus sih pada saat nih diingat-ingat dulu kejadiannya pada saat almarhum ayahnya almarhum ayahnya yang pada saat poligamis sebelum meninggal itu gimana cara bagi waktunya antara istri pertama dan istri kedua, adil nggak atau gimana? Kalau berbicara adil mungkin cuman Allah yang bisa nilai ya. Tapi saat saya nilai, kalau menurut saya bapak tuh sudah adil banget karena gini. Kalau di rumah bapak tidak pernah nggak ada gitu di rumah ibu saya, setiap malam selalu ada. Kalau siang kan Mungkin pergi takut. ngajar. Takut sama istri pertama. Mungkin juga sih, tapi saya perkirakan mungkin bapak perginya siang kali ya di ibu muda gitu, di istri mudanya. Seperti itu. Nah, mohon maaf ya, saya nanya apa sih perubahan yang signifikan sebelum poligami dan sesudah poligami bapaknya? Apakah ada perubahan sikapnya, sifatnya, mungkin berubah mungkin setelah dan sebelum? Kalau Pembagian kasih sayangnya mungkin udah kurang setelah poligami. Atau ada pelit sih. mungkin masalah harta kan namanya dua keluarga yang harus diurusi kan harus memang istilahnya dijaga gitu hartanya. Oh iya, ada perubahan bapak. Pertama, bapak sering marah-marah nih kalau pulang. Oh ya secara itu memang akan berubah. Berubah. Terus yang kedua, jarang di rumah pasti ya, Pak. Siangnya jarang di rumah, tapi kalau malam tetap ada. Tapi sebelum poligami beliau tetap ini di rumah kan? Iya, tetap di rumah. Terus yang ketiga, ngobrol sama kita anak-anaknya udah jarang gitu, udah nggak kayak dulu sebelum berpoligami. Oh iya. Seperti itu. Nah sebenarnya yang menjadi persoalan itu seharusnya setelah dan sebelum dan setelah poligami itu harusnya nggak berubah gitu. Iya, supaya aman, supaya adil bagi yang mau poligami. Iya, harus tambah baik gitu harusnya. Iya. Tapi anak pertama ya dari berapa bersaudara? Dari 6 bersaudara.